Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Febri Harisma dengan NIM C1C02122. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi syariah tentang akad-akad lainnya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, langsung saja masuk materi pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan 7 akad lainnya. Yang pertama ada akad syarf, yang kedua akad wadiyah, yang ketiga akad wakalah, yang keempat akad al-falah, yang tiga qadrul hasan, yang keenam akad al-hiwalah, yang ketujuh akad al-hran. Ya, baiklah, langsung saja masuk akad yang pertama, yaitu akad syarf. Pengertian akad syarf diartikan sebagai akad pertukaran antara satu jenis mata uang dengan jenis mata uang lainnya, baik dalam bentuk tunai maupun bukan tunai, dengan ketentuan bahwa penyerahannya harus dilakukan secara tunai dalam majelis akad. Yang kedua, dasar hukum akad syarf. Yang pertama ada Al-Quran surah Al-Baqarah 275 dan Quran An-Nisa ayat 29. Yang kedua ada hadis Nabi SAW, emas dengan emas, perak dengan perak, jika berbeda jenis jualah sesuka kalian asalkan secara tunai. Yang ketiga ada menurut ijma ulama, para ulama sepakat bahwa transaksi penukaran mata uang harus bebas dari unsur riba dan dilakukan secara tunai jika jenisnya berbeda. Jenis-jenis akad syarf yaitu ada akad syarf tunai, akad syarf tertunda, syarf sejenis, dan syarf tidak sejenis. Selanjutnya akad wadiyah. Pengertian akad wadiyah. Akad wadiyah diartikan sebagai akad penitipan harta dari pihak yang memiliki kepada pihak yang dititipi untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai permintaan. Dasar hukum akad wadiyah. Yang pertama, Quran surah An-Nisa ayat 58. Yang kedua, hadis Nabi SAW yang berbunyi, tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Yang ketiga, menurut ijma ulama, para ulama sepakat bahwa akad wadiyah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur gerahar atau ketidakjelasan dan riba. Adapun jenis-jenis akad wadiyah, yang pertama ada wadiyah yad al-amanah, yang kedua wadiyah yad ad-damanah. Selanjutnya yang ketiga akad al-wakalah. Pengertian akad wakalah. Akad wakalah adalah akad perlimpahan wewenang atau kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwakil dalam hal-hal yang boleh diwakilkan menurut syariah. Jenis-jenis akad al-wakalah yaitu ada wakalah berimbas hasil dan wakalah tanpa imbas hasil. Dasar hukum akad wakalah yaitu ada Al-Quran, di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 19 dan hadis Nabi SAW yang berbunyi, aku mewakili kepada kalian urusan ini, maka lakukanlah dengan baik. Yang ketiga, menurut ijma ulama sepakat bahwa wakalah adalah akad yang diperbolehkan dalam Islam, khususnya untuk kemudahan urusan muamalah. Selanjutnya, yang keempat, akad al-kafalah. Pengertian akad al-kafalah. Akad al-kafalah adalah akad penjamin yang dilakukan oleh pihak penjamin untuk menanggung kewajiban atau hutang pihak yang dijamin kepada pihak ketiga. Adapun jenis-jenis akad kafalah yaitu yang pertama kafalah bil ma'al, yang kedua kafalah bil nafs, yang ketiga kafalah bil amal, yang keempat kafalah mukadaya, yang kelima yang terakhir kafalah mutalakah. Dasar hukum akad kafalah yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 dan hadis Nabi SAW yang berbunyi, tanggung jawab orang muslim terhadap orang muslim lainnya adalah sah. Yang ketiga, ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa akad kafalah diperbolehkan dengan cara tidak mengandung unsur gerahar dan riba. Selanjutnya, yang kelima, akad qadarul hasan. Pengertian akad qadarul hasan. Akad qadarul hasan adalah akad penjamin kebajikan, yaitu pemberian pinjaman uang atau barang dari pemberi kepada penerima tanpa syarat imbalan atau tambahan dan diharuskan untuk dikembalikan sesuai jumlah pokoknya. Tujuan akad ini adalah tolong-menolong, bukan komersial. Ciri-ciri akad qadarul hasan yaitu tidak ada imbal hasil atau keuntungan yang disyaratkan. Diperbolehkan pemberi pinjaman memberi hadiah secara sukarela
setelah pelunasan, bukan syarat akad. Yang umum digunakan dalam pembiayaan sosial oleh lembaga keuangan syariah. Dasar hukum akad kedaruratan yaitu yang pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 245 dan hadis Nabi SAW yang berbunyi setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman adalah riba. Yang selanjutnya menurut ijma ulama sepakat bahwa qadaruratan adalah akad yang sah dan dianjurkan karena bentuknya adalah kebaikan sosial. Selanjutnya yang keenam yaitu akad al-hiwala. Yang pertama pengertian akad al-hiwala. Akad al-hiwala adalah perpindahan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia menanggung hutang tersebut untuk dilunasi kepada pihak yang berpiutang. Yang kedua, jenis-jenis hiwala. Yang pertama ada hiwala mutalaqah dan hiwala muqaddayah. Selanjutnya dasar hukum akad hiwala. Di Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit tentang prinsipnya tetapi prinsipnya sesuai dengan semangat keadilan dan tolong-menolong dalam Islam. Menurut hadis Nabi SAW yang berbunyi menunda pembayaran utang oleh orang mampu adalah kezaliman. Apabila salah seorang dari kamu dipindahkan hutang kepada orang kaya, maka terimalah. Menurut ijma ulama, para ulama sepakat bahwa akad hiwala adalah sah dan boleh dilakukan karena merupakan bentuk kerja sama sosial dan ekonomi yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya yang terakhir yaitu akad al-ran. Yang pertama pengertian akad al-ran. Akad al-ran adalah akad penyerahan barang oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang sebagai jaminan atas utangnya agar si pemberi hutang memiliki kepastian pelunasan. Jika hutang tidak dibayar saat jatuh tempo, barang jaminan dapat dijual untuk melunasi hutang tersebut. Yang kedua, dasar hukum akad al-ran. Yang pertama ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat ini menjadi dasar syar'i praktik gadai sebagai jaminan utang. Yang kedua, menurut hadis Nabi SAW yang berbunyi Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan utang untuk membeli makanan. Yang ketiga, menurut ijma ulama, para ulama sepakat bahwa akad ran diperbolehkan dengan ketentuan tidak mengandung riba dan barang jaminan tetap menjadi milik sah rahin. Yang ketiga, ciri-ciri akad al-ran. Yang pertama, barang di jaminan tetap milik rahin. Yang kedua, tidak boleh ada tambahan imbal hasil dari akad ran. Yang ketiga, jika ran gagal bayar, barang boleh dijual untuk melunasi hutang tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.